Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk melanjutkan pelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran administrasi sistem jaringan untuk kelas 11. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mengenal DHCP server, meliputi fungsi dan cara kerjanya. Kita langsung bahas saja. Yang pertama, pendahuluan. Dalam dunia internet ada banyak hal yang bisa memudahkan pengelolaan sebuah jaringan. Salah satunya penggunaan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol ini biasanya berada pada sebuah perangkat DHCP server dan bekerja otomatis mengenali perangkat yang terhubung di sebuah jaringan. Nah, di sini ada istilah protokol, yaitu suatu aturan pada sebuah jaringan. Kemudian berikutnya yaitu apa itu DHCP? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau Internet Protocol secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpa adanya konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer supaya mendapatkan alamat IP yang berbeda. Hal ini tentu akan merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, terlebih jika konfigurasi dilakukan pada jaringan besar. IP address atau alamat IP adalah barisan angka pada sebuah perangkat yang memungkinkan perangkat Anda terhubung dengan internet atau sebuah jaringan, sehingga Anda dapat mengakses halaman web, email, dan lain sebagainya. Jadi, apabila kita mengkonfigurasi sebuah jaringan, itu ada yang kita konfigurasi secara manual, kemudian ada yang kita konfigurasi secara otomatis. Nah, yang otomatis itu disebut dengan metode DHCP. Kita harus mengerti juga apa itu IP address. Jadi kesemua itu harus saling kalian pahami satu persatu. Nah, dengan menggunakan DHCP, alamat IP dapat dibagi ke banyak perangkat dalam satu waktu secara otomatis. Itulah mengapa perangkat ini banyak diterapkan pada jaringan baik skala kecil maupun besar. Kemudian yang berikutnya, perbedaan antara DHCP server dan DHCP client. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah konfigurasi, yaitu jaringan yang berbentuk client server. Di sini ada server, kemudian di sini ada 4 client, 1, 2, 3, 4. Kita sering mendengar istilah client server. Di DHCP kita juga akan mengenal istilah, yaitu tentang DHCP server dan DHCP client. Nah, kalau server adalah sebuah perangkat yang menyimpan seluruh data, mengelola dan mengatur segala aktivitas yang ada di jaringan. Sementara klien adalah perangkat yang meminta layanan dari sebuah server. Nah, pada DHCP pun dikenal istilah DHCP server dan DHCP client. Lalu, apa perbedaan keduanya? DHCP server adalah sebuah perangkat yang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien yang ada. Sementara itu, komputer atau perangkat lain seperti handphone, kemudian laptop, PC yang menerima alat
IP yang menerima alamat IP address dari DHCP server disebut dengan DHCP client. Jadi yang bertugas memberikan IP adalah DHCP server, kemudian yang menerima alamat IP adalah DHCP client. DHCP server biasanya memberikan alamat IP khusus yang dinamis pada setiap komputer klien. Jadi alamat IP yang diberikan oleh DHCP server dapat kadaluarsa atau sudah tidak dapat berfungsi lagi pada waktu yang telah ditetapkan. Namun biasanya DHCP server akan memperbarui masa alamat IP tersebut secara otomatis. Disinilah kelebihan menggunakan perangkat ini, sehingga komputer klien atau sysadmin tidak harus melakukan konfigurasi lagi. Kemudian fungsi dari DHCP server yang pertama mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Apa artinya? Secara umum, fungsi dari perangkat ini adalah untuk mengelola dan memudahkan distribusi alamat IP ke komputer klien. Proses distribusi ini dapat dilakukan ke banyak perangkat sekaligus secara otomatis. Artinya, Anda tidak perlu melakukan konfigurasi pada setiap komputer. Yang kedua, mencegah IP konflik. IP konflik terjadi akibat adanya dua perangkat yang memiliki alamat IP yang sama. Jika hal ini terjadi, perangkat tersebut tentu tak dapat terhubung dengan sebuah jaringan. Nah, pengertian dari IP konflik itu adalah dua perangkat yang memiliki IP yang sama. Dengan menggunakan perangkat DHCP server, kesalahan dalam pembagian alamat IP dapat diminimalisir atau dicegah. Selain itu, dapat juga mengelola pembagian alamat IP dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan sangat minim. Kemudian fungsi yang berikutnya yang ketiga yaitu memperbarui alamat IP secara otomatis. Jadi tadi sudah dijelaskan alamat IP yang diberikan oleh server biasanya mempunyai masa pemakaian atau masa kadaluarsa. Jika alamat IP masih digunakan tetapi masa pemakaian telah berakhir, Anda perlu memperbarui atau meminta alamat IP yang baru. Dengan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, alamat IP dapat diperbarui secara otomatis tanpa perlu mengkonfigurasi kembali. Kemudian yang terakhir, fungsi dari DHCP server adalah mendukung penggunaan kembali alamat IP. Alamat IP yang pernah digunakan dapat digunakan kembali oleh komputer klien, namun untuk menggunakan kembali perlu dipastikan alamat IP sedang tidak digunakan oleh komputer lain atau komputer klien. Dengan menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server akan membantu Anda mengecek apakah alamat IP sedang off atau tidak digunakan atau bebas dipakai, sehingga alamat IP dapat digunakan kembali. Kemudian yang terakhir, cara kerja DHCP server. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ketika pengguna atau user menyalakan sebuah komputer dan menghubungkannya ke server, kemudian server menjawab permintaan tersebut sehingga akhirnya komputer mendapatkan alamat IP dan terhubung ke jaringan. Proses apa saja yang terjadi pada layanan DHCP server? Yang pertama, IP-less discovery. Apa itu? Pada tahapan pertama ini disebut sebagai tahapan penemuan. Saat klien terhubung dengan jaringan, klien akan mencari DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Klien akan mengirimkan pesan yang istilahnya
DHCP Discover ke subnet jaringan menggunakan alamat tujuan 255.255.255. Setelah ditemukan, klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server. Yang kedua, IP less offer. Apa itu? Ketika DHCP server menerima pesan DHCP Discover dari klien, server akan membuat penawaran pada pengirim pesan, yaitu DHCP offer ke klien. Pesan tersebut berisi IP less request. Setelah menerima penawaran dari DHCP server, klien kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberi pesan DHCP pre-request ke server. Isinya, pesan adalah meminta agar server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia di kumpulan alamat IP DHCP. Kemudian yang terakhir adalah IP License Acknowledge. Pada tahapan terakhir ini, setelah server menerima pesan permintaan dari klien, server akan mengirim pesan berupa paket DHCP ACK kepada klien. Paket ini berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi lain yang mungkin dibutuhkan oleh klien. Pada tahap alamat IP diberikan, pada tahapan ini alamat IP akan diberikan. Berarti proses konfigurasi IP telah selesai. Setelah alamat IP diberikan kepada klien, server akan mencoret dan memberi tanda pada alamat IP tersebut di database yang mereka miliki. Setelah proses ini selesai dan berhasil, komputer klien bisa menggunakan jaringan tersebut dan bertukar data dengan komputer klien lain di jaringan lokal tersebut. Jadi itu adalah proses atau cara kerja dari DHCP klien. Nah, yang terakhir kita buat sebuah casing alamat IP pada setiap komputer klien yang ingin terhubung dengan sebuah jaringan. Selain itu, dengan DHCP server kemungkinan terjadinya IP konflik atau terjadinya IP yang sama antara komputer satu dengan komputer yang lain dapat dicegah karena telah memberi tanda IP yang telah digunakan pada DHCP pool. Alamat IP yang telah digunakan dalam keadaan off pun dapat digunakan kembali atau di resuable. Itulah mengapa banyak pihak yang menerapkan layanan ini pada sebuah jaringan. Dapat bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih. Semoga kita masih dipertemukan lagi di pertemuan kita selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk beribadah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.